Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik. Perkenalkan, nama saya Rangga Baru Alam. Saya dari kelompok 2 manajemen keuangan. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Sarah Anggraini, Yoga Suara, M Nandi, MP, Wanadri Ilhami Rozan, terus ada Hilal Alwalia, dan yang terakhir Latifah Indah Cahyaningrum. Kita udah nggak kerasa ya, kita tuh sekarang udah menginjak ke semester 3 nih kuliah. Iya sih, nggak kerasa banget. Iya. Nah, Perasaan baru kemarin masuk ya. iya makanya Kan. Biasa corona. Nah, gimana sih itu? Pasti kalian tahu kan, maksudnya kayak nggak asing lah gitu tuh dengan yang namanya mata kuliah manajemen keuangan gitu. Ya, dia manajemen keuangan ya. Karena kan kita manajemen keuangan tuh baru ada di semester 3. Nah, kalian tahu jauh segimana sih tentang manajemen keuangan? Kalau menurut saya ya, manajemen keuangan itu aktivitas yang berhubungan sama dengan keputusan pengelolaan keuangan dan juga aset keuangan gitu. Nah, selain itu juga ada tujuan tuh. Saya lupa tuh tujuan. Apa tuh tujuannya? Tujuannya ya. Tujuannya itu kayak seperti maksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan gitu, atau memberi nilai tambah terhadap aset yang dimilikinya sama pemegang sahamnya. Kalau menurut aku sih gitu. Oh gitu. Iya. Yang lain gimana? Nah, yang lain gimana? Kalau menurut saya sih di manajemen keuangan itu ada yang namanya modal kerja tuh. Apa sih yang namanya modal kerja itu? Nah, definisi modal kerja itu adalah keseluruhan jumlah modal yang tertanam pada aset lancar yang perputaran modalnya itu cepat. Gitu. Terus kan ada juga tuh katanya tujuan dari modal kerja itu sebenarnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Modal kerja. Ada 2 sih kalau nggak salah ya. Yang satu itu menjamin kecukupan jumlah modal dalam kegiatan operasi bisnis perusahaan, dan yang kedua menjaga tingkat likuiditas perusahaan. Terus likuiditas perusahaan itu apa? Likuiditas ya. Tuh. Ada yang tahu nggak tuh? Bentar ya. Coba yang lain. Yang saya tahu. Apa tuh? Yang saya tahu likuiditas itu kemampuan perusahaan memenuhi hutang-hutang jangka pendek. Oh, oke. Terus kan Kalau jenis-jenis modal kerja itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak tuh? Jenis-jenis katanya. Jenis modal kerja katanya. Soalnya saya belum tahu nih. Lupa. Jenis modal kerja ya. Ada 2. Apa aja? Modal kerja permanen. Nah, yang terakhir itu modal kerja variabel. Nah, di dalam jenis modal kerja juga tuh, di modal kerja permanen itu ada yang namanya modal kerja primer. Nah, modal kerja primer itu modal kerja yang minimal harus ada dalam perusahaan untuk menjamin yang namanya apa sih namanya itu
untuk agar perusahaan tetap bisa beroperasi gitu. Selain tetap jalan ya? kerja, iya, selain kerja premium itu ada juga yang namanya modal kerja normal. Kalau yang normal apa? Yang normal itu modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal gitu. Berarti Kalau berjalan contoh lancar gitu ya. seperti apa? Apa? Kalau contohnya apa? Ya, contohnya itu kayak misalkan saya punya perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu saya harus mempunyai modal jika saya harus membeli pada pengadaan. Iya sih. Jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi ibaratnya kita mengadakan bencana. Itu sih nggak tahu benar atau salahnya gitu. Ada yang mau nambahin nggak? Apa? Coba yang lain Ya, gimana? gimana? Nah, kalau seandainya modal kerja variabel itu kan ada macam-macamnya, ada macam-macamnya juga tuh. Kayak modal kerja musiman, terus Ya. modal kerja siklis gitu, dan modal kerja darurat gitu. Modal kerja musiman itu yang gimana? Yang lain gimana? Ada yang tahu? Ini. Apa Ada kan? modal kerja musiman itu kayak modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi itu kalau kegiatan perusahaan, kayak misalnya perusahaan itu tuh harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya gitu, kayak apa ya? Kayak lebaran gitu tuh. Kayak misalnya kan pasti ada kayak itulah sirup lah kan. Berarti kan itu berarti musiman dong ya. Sirup, kurma gitu Iya, ya. ibaratnya modal kerja musiman itu kayak gimana ya? Kayak kita itu nge-backup kalau ibaratnya nanti hari hanya itu ramai gitu tuh. Kita udah punya modal. Yo. Oh gitu. Coba yang lain ada yang bisa nambahin. Tuh, ada enggak? Terkait dalam materi. Ada nggak yang mau nambahin Kayak lagi? berarti contohnya kayak misalnya perusahaan sirup, biskuit kan biasanya kalau hari raya lebaran kan kayak banyak yang nyari gitu buat dibikin parcel yang gitu Iya kan. tuh ramai tuh. Nah, iya. Ramai tuh. Iya benar. Bisa itu bisa. Sekarang Nah, selain itu ya, di dalam modal kerja itu mempunyai komponen juga. Oh, apa tuh? Apa aja tuh komponennya? Gimana? Ada yang tahu? Bisa disebutin nggak tuh komponen-komponennya? Oh, ini aja nih dulu nih, kan tadi ada modal kerja siklis ya. Nah, Oh, modal kerja iya. siklis iya. itu kan, nah ya, modal Apa tuh kerja siklis? siklis itu adalah jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan karena fluktuasi konjungtural. Nah, fluktuasi itu merupakan sebuah perubahan ya, naik turunnya sebuah variabel. Nah, itu. Nah, contohnya itu apa? Contohnya coba ada yang tahu nggak contohnya apa tuh? Apa? Misalkan harga barang berubah itu modal kerja siklis bukan? Kurang tahu soalnya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Soalnya kan dipengaruhi juga. bisa. Kayak contohnya apa? Kayak mau lebaran harga-harga bahan pokok meningkat gitu ya, naik harga-harganya. Iya. Contoh kecil kayak sekarang goreng. Nah, iya benar. Ya kan? Minyak goreng kan. Minyak goreng kan sekarang lagi mahal tuh. Lagi naik-naiknya. Kayak gitu contoh kecilnya. Iya. Kembali lagi ke komponen. Tahu nggak kalian komponen modal kerja itu ada apa aja? Komponen modal kerja.
Yang ya? kayak salah satunya itu kayak persediaan gitu. As bank piutang gitu kan. Iya, Iya itu kayaknya tuh. kayak gitu ya, Bang. Kayak gitu. Jadi kalau persediaan itu kalau nggak salah kayak barang dalam proses gitu tuh, dan barang kayak jadi bagi perusahaan manufaktur gitu. komponennya kayak kas gitu bukan sih? Bisa kas, bisa apa Kas. juga gitu. Kayak persediaan piutang gitu ya? Iya. Sih. Gimana nih? Kalau seandainya kalian buka usaha, nah hal apa aja yang bakal kalian lakuin nih mengenai modal kerja ini untuk mengatasinya gitu tuh. Contohnya kayak faktor. Oh iya. Oh, faktornya. Faktor ada 4 sih kalau nggak salah ya. Ada 4. Ya. Yang satu volume penjualan, 2 faktor musim dan siklus, 3 perubahan teknologi, 4 kebijakan perusahaan. Nah, tapi saya nggak tahu nih apa penjelasannya. Cuma tahu 4 itu doang. Ada yang tahu nggak penjelasannya? Kalau volume penjualan itu kayak penjualan yang dilakukan tim marketing yang dapat meningkatkan jumlah modal kerja untuk memproduksi barang. Terus kalau faktor musim dan siklus itu mempengaruhi volume penjualan, berdampak juga pada jumlah modal kerja. Terus yang perubahan teknologi untuk proses produksi berdampak pada jumlah modal kerjanya yang dibutuhkan. Terus kebijakan perusahaan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap jumlah modal kerjanya. Oh gitu. Gitu. Kalian pada tahu nggak sih yang dimaksud efisiensi penggunaan modal kerja itu apa? Efisiensi modal. Kayak ini bukan sih harus menghemat-hemat gitu nggak sih? Harus ini apa? Berapa pengeluarannya harus di ini? Harus ada pembukuan lah itu. Iya. Jangan boros aja ya. Iya, jangan boros. Jadi apa yang kita pengeluaran dan pemasukan kita tuh harus benar-benar Seimbang. Iya, harus seimbang. Terus juga harus tahu kita tuh pengeluaran sebesar apa dan pemasukan sebesar apa. Iya. Kudu dicatat sih itu ya. Iya. Catat. Terus kan ini modal kerja kan? Itu ada yang tahu nggak sih kayak perputaran modalnya itu kayak gimana? Kayak perusahaan dagang itu perputaran modal kerjanya itu gimana gitu? Jadi perputaran modal kerja itu ada 2. Jadi di perusahaan dagang. Nah, kalau misalkan ini pertama itu dari K1 kedua barang, ketiga ke K2. Nah, itu untuk di penjualan tunai. Tunai ya. Nah, kalau di penjualan kreditnya itu ada pertama dari K1, kedua ke barang. Nah, bedanya ketiga ada piutangnya. Nah, terakhir baru K2. Kalau misalkan perusahaan manufaktur dengan proses produksinya itu dia dari K1 ditambah bahan baku terus jadi ke barang jadi. Nah, habis itu ke piutang baru ke terakhir ke K2 itu. Oh gitu. Oh gitu ya. Gue belum tahu nih kalau ini modal kerja itu termasuknya investasi jangka panjang apa pendek? Modal kerja bisa. Menurut kalian gimana? Kalau menurut sih bisa jadi itu investasi jangka panjang juga, bisa jadi investasi jangka pendek juga. Tapi kalau menurut gue ya. Betul. Karena gimana tuh menurut lu tuh? Gimana tuh? Ya. Menurut gue tuh investasi jangka pendek sih. Jadi kan modal itu nggak bakal lama.
jangka Oh, pendek iya, itu iya. modal itu nggak bakal lama gitu. Berarti muter terus ya? Hmm, Muter. Iya. Oh, oke. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau di antara kalian ini udah ada yang punya usaha sendiri gitu? kalau gue Rangga mungkin belum. udah. Gua Belum belum. ada ya. Belum sih. Lain udah. Lo Yok udah punya belum Yok? Baru mau, cuma kan lagi belajar dulu kan konsep-konsepnya kayak Boleh. gimana. Emang harus gitu sih, Om. Jadi biar kita tahu lah celah-celahnya di mana. Tuh. Nah, kan ada berapa macam? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Apa tadi? Biasa Yang sinyal. tadi itu, iya sorry sinyal. Yang tadi itu kalian pasti tahu lah rasio likuiditas itu apa. Nah kan di dalam rasio likuiditas itu ada macam-macamnya tuh. Apa aja sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Apa tadi? Sebutin lah rasio likuiditas. Rasio likuiditas. Rasio Yang likuid. kayak ya yang kayak contoh kecilnya Sharon rasio gitu tuh. Tahu nggak? Tiga ya? Ingat dulu ya, lupa. Coba diingat-ingat lagi. Yang lain siapa tahu ada yang tahu? Masa ya kita karena online pada lupa sih? Biasa. Iya. Rasio Ya kita online likuiditas. itu, iya. Gimana? Udah ketemu? Gimana tadi pertanyaannya gimana? Rasio likuiditas itu kan ada macam-macam nih. Coba Ya. sebutin salah satu gitu tuh. Ada apa aja gitu. Waduh. Apa ya? Apa ya? Quick ratio bukan? Kayak itu rasio cepat gitu. Rasio lancar gitu. Ya, rasio lancar. Itu bukan? Gua agak-agak Kalau lupa. nggak kalau nggak salah itu kayak cash ratio, quick ratio gitu. Tahu Iya sih yang gitu. kayak Iya itu. iya. Kalau nggak salah yang kayak gitu. Kalau kan ada macam-macam rasio juga tuh. Ada rasio aktivitas juga gitu. Iya. Lu tahu nggak, Nan? Gua kayaknya Apa nggak rasio tahu. aktivitas? Makanya dari itu gue nanya nih. Gue sedikit lupa juga gitu. Iya nih. Sama nih pada lupa semua nih. Bentar. Tadi coba diingat. Tapi kalau nggak salah itu di rasio aktivitas itu kayak ada yang namanya perputaran kas gitu. Sama perputaran persediaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Contoh-contohnya gitu apa gimana? Apa iya? Macam-macamnya gitu. Oh, macam-macamnya. Macamnya Kasih kayak current rasio gitu. Current rasio. Iya kayak gitu. Ya kayak gitu. rasio kas gitu. Iya kayak gitu. Rasio kas, rasio cepat gitu. Nah, bener iya tuh. Oh. Gimana tuh penjelasannya? Yang itu. Gue lupa soalnya cuy. Lu tahunya yang rasio cepat sama rasio kas gitu. Rasio lancar itu juga kan. Soalnya gue selama kuliah online tuh gue banyak tugas terus gitu. Jadi bingung. Sama. Banyak Jadi apa tuh? Terus ada yang lagi nggak yang mau nanya nih? Kalau ngomong-ngomong rasio nih, tadi kita udah ngebahas masalah rasio likuiditas belum? Udah tadi. Udah tadi kan. Sudah kan itu. Udah tadi. Masalah apa namanya? Efisiensinya, terus kayak contoh-contohnya.
Nah, gue belum tahu tuh contoh efisiensi itu apa gitu tuh. Nah, gue juga sama nih. Mungkin ada yang bisa kasih tahu nggak gitu, contohnya gitu. Contohnya aja deh dulu. Contoh apa? Ada yang bisa Gimana nggak? yang lain? Contoh Efisiensi. Kayak contoh ini sih. Kalau kata rasio gue mah likuiditas. kayak bayar gaji karyawan gitu, Ah, tagihan listrik gitu itu. oh iya iya. Oh, Itu ibarat kewajiban. lu kalau kita punya perusahaan, kita ibaratnya yang megang modal nih buat ngegaji karyawan tersebut apa gimana? Iya, jadi nanti kan pas karyawannya ini udah misalkan per bulan tuh Ya. kan gajian. Nah, bayar dah hasil kerjanya. Nah, kan kita lihat kayak keadaan kayak gini tuh gimana sih, kayak sulit nyari kerja itu kan, usaha juga susah Iya. gitu. Iya sih, lagi kayak gini pandemi gini apalagi. Bingung. Gue mau nanya nih, nemu nih satu. Apa tuh? Apa tuh? Gue mau ada satu orang yang jawab. Quick ratio, pengertian quick ratio itu apa? Menurut lo aja, gitu. Ada yang bisa nggak? Quick kan cepat. Nah, ya udah cepat. Quick ratio itu apa sih? Gimana tuh? Ada yang jelas? Ada yang bisa Kayak jelasin? Gimana Hilal? Belum dapat nih, bentar. quick ratio tuh kayak itu bukan Apa sih, tuh? kayak perusahaannya itu kayak membayar kewajiban jangka pendeknya gitu. Bukan itu sih, lebih tepatnya kayak apa ya? Gimana ya? Pokoknya jelasin aja pengertian quick ratio-nya, bukan yang mengarah ke quick ratio. Ini Ada bukan. yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, gue jelasin nih. Quick ratio itu Apa tuh? penjelasannya ini bukan. Apa tuh? Sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Iya, benar. Ini gue juga ada mau ditanyain nih, ada yang mau ditanyain gue. Apa apa? Kan di modal kerja itu ada yang namanya metode tuh. Metode untuk mengendalikan piutang itu kayak gimana tuh? Ada yang tahu? Mengendalikan piutang. Yang 5C bukan? Coba sebutin. Gue lupa. 5C kan? Ya kan? Iya. Gue juga agak lupa nih kayaknya, tapi tahu sih. Coba Yang tolong satu sebutin. itu ya karakter, capacity, kapital. Terus gue nggak tahu tuh dua lagi apa tuh? Ada yang bisa nambahin? Ada yang tahu nggak tuh nambahin tuh? Duanya tuh kalau nggak ini nih kolateral sama kondisional gitu. Oh. Iya. Nah, kalau penjelasannya tuh? Nah, kalau penjelasan karakter tuh ya kayak apa sih ya? Analisis gitu tuh, kayak debiturnya itu membayar hutang-hutangnya dalam jangka pendek ke pihak yang lain gitu. Oh gitu, ya. Nah, terus ada yang mau bertanya lagi? Apa udah? Apa masih tadi masih ngejelasin? Kan baru satu C tuh. Ya. Dijelasin. Satu lagi. Gitu. Apa tuh satu lagi? Yang Coba kedua, ada yang bisa tahu? Satu lagi. Ada yang tahu nggak? Capacity tuh apa tuh? Capacity. Kalau capacity itu kapasitas bukan sih? Iya. Iya. Kapasitas ya.
Ada contohnya nggak sih? Contoh kecilnya. Contohnya itu enggak sih kayak laporan laba rugi Bisa sih. bulannya gitu. Benar. Benar nggak, Nan? Enggak sih? Lupa. Ya kalau Maka dari itu nih saya nanya. kalau nggak salah tuh kayak laporan laba rugi gitu. Ya itulah ya. Tuh, ya. Nah, apalagi tuh udah 2C tuh. Yang Ada lagi? Gue mau nambahin nih tentang modal kerja nih. Di Ya. dalam modal kerja itu kan ada analisis efisiensi modal kerja nih. Nah, jadi analisis di sini itu kayak contohnya kayak ada return of investment, tahu nggak yang ROI itu? Oke. Tahu nggak? Yang semacam kayak rasio gitu tuh, yang untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan gitu tuh. Untuk menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan gitu. Aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Kalau nggak salah. Apa ya? Nggak salah sih. Apa? ROI itu apa sih? Besaran persen profit yang bisa didapat dari total jumlah aset investasi. Berarti ini keuntungan yang lu dapat dari investasi. Oh, berarti keuntungan yang masuk ke kitanya ya? Iya. Misalnya lu profit lah ya, profit. Iya, profit. Lu investasi 1 juta, dapat ini profit 500 gitu. Berarti semacamnya kayak kakek Zeus gitu. Yoi, itu namanya ROI. Kakek Zeus. Jadi sampai sini apa ada yang mau ditanya lagi? Ada lagi nggak? Ya. Gimana? Sharing-sharing aja yang seputar yang kita tahu. Masa iya sih lu mah bentar lagi UAS pada nggak hafal materi keuangan gimana? Aduh. Ya kan makanya tujuan kita ngebahas ini kan biar kita tahu gitu loh, biar kita ingat lagi. Iya, benar. Kebanyakan di rumah ya kan, biasa. Mau nanya. Apa tuh? Kebijakan modal kerja itu apa? Kebijakan modal kerja. Ada yang tahu tuh? Ada nggak? Yok. Sok yang tahu. Modal kerja Yok. Kebijakan modal kerja itu ada 3. Iya. Apa aja? Kebijakan agresif, kebijakan konservatif, dan kebijakan moderat. Kalau pengertiannya? Nah, kalau untuk pengertiannya ada yang tahu nggak? Yok, tahu nggak Yok? Apa tuh? Pengertiannya Yok. Ada yang tahu? Gimana nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Gue nih, soalnya gue lupa sih, makanya nih. Siapa nih yang tahu nih? Sambil diingat-ingat aja. Iya. Gue lupa cuy selama kuliah nih. Kebanyakan online sih soalnya. Parah. Apa tadi ininya? Profit di kakek Zeus. Ini ada 3 apa? Pengertian ini kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja. Nanti diingat-ingat ya. Lupa. Tahu nggak? Nggak tahu sih. Makanya nggak tahu nih apa ya. Yok, tahu nggak Yok? Tahu, lupa lagi nih. Yoga nih biasanya tahu nih. Iya. Biasanya tiba-tiba jawab. Iya. Yang lain gimana? Ada yang tahu? Gitu emang yoga.
Pengertian dari Yang 3 lain? kebijakan itu ya, modal kerja ya. Iya. Kalau yang apa ya, agresif tuh kayak Agresif. itu tuh perusahaan itu tuh kayak kebutuhan dananya dalam jangka panjang itu akan dipengaruhi dengan sumber dana jangka pendeknya. Kalau agresif, setahu gue mah gitu. Kayak Itu. Iya, tadi kan Kalau ditanya 3 tuh. Nah, 2 lagi apa nih? Nah, konservatif sama yang moderat itu apa tuh? Nah, iya tuh, apa tuh? Ada lagi enggak? Ada lagi Andi? enggak? Yo, please, Dubai. Diam aja. Kalau kalau menurut gua nih ya, Ya, kebijakan konservatif itu kayak rencana pemenuhan dana modal kerja gitu tuh, dengan lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek, sehingga dianggap kebijakan yang cukup hati-hati. Karena sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo yang lama, sehingga lebih aman dalam pelunasan gitu. Gitu. oh iya. Kalau yang moderat gue nggak tahu nih, gue masih lupa gitu. Apalagi Siapa tuh? gua. Jawab. Wanadri. Enggak tahu. moderat Enggak tahu mau gua tuh jawab. kalau Moderat. nggak salah ya, moderat tuh kayak itu tahu apa ya, aktivanya tuh sama aktiva dengan dana yang jangka waktunya itu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputarannya gitu. Putaran aktivitasnya gitu. Berarti perputaran kebijakan moderat itu waktunya lebih sama ya dengan jangka waktu perputaran aktiva gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Terima kasih, Latifah. Iya. Oh kan, udah kan. Enak kan kalau kayak gini, Udah. ada yang tahu kan. Nah, gitu ya. Lumayan lah buat kisi-kisi UAS nanti. Iya. Ya, benar. Bocoran. Ini tadi Ada yang mau tanya nggak, Yog? Iya, ada yang masih mau bertanya apa gimana? ini mau nanya, ini udah belum sih kan ada yang tahu nggak sih kayak metode pengendalian jumlah persediaan barang tuh apa aja? Metode pengendalian. Kayak Apa, metode Yog? garis merah Enggak, Yog. gitu bukan sih? Apa ya? Gimana, Hilal? Atau yang EOKI? Tahu sih. Kayaknya EOKI deh. Ngomong aja, ngomong. Yang metode EOKI itu. Ya kayak yang EOKI. Ya sepertinya. Gimana tuh? Ada EOKI, TOC, TCC, RP, SS, dan TIC. Terus contohnya itu apa? Ada yang tahu nggak tahu. contohnya apa? Yang lain gimana? Gue masih lupa. Sama, gue juga masih lupa nih. Kalau yang TSCC tuh kalau nggak salah contohnya tuh kayak sewa gudang bukan ya? Sewa gudang kayaknya. Sama biaya pemeliharaan barang gitu. Contohnya kalau yang TSCC. Yang lainnya ada yang tahu? Apa ya? TOC tuh kayak biaya cukai gitu bukan sih? Iya. TOC biaya cukai. Apa kayak semacam kayak pajak? Pajak bisa. Kan? Ayo nih, biar gue inget nih, coba minta penjelasannya. Gue juga kuliah lupa inget sih.
Kan banyak yang Sama. dipelajarin. Ya, gimana? Ditambah kelasnya random, coy. Jadi pusing. Bukan pusing lagi. Apalagi nih? ada yang ini. Kan jamnya Kayaknya ada kalau dari gua mah materi modal kerja sih cuman itu dong yang ditanyain sama gua. Udah. Yang lain gimana? kalau menurut gua. Apa ada yang masih bertanya? Ada yang masih mau ditanyain apa? Udah ngerti semua nih? Cukup Ya ngerti nih lah satu istilahnya. nih mau nanya. apa Ya. Nah, Resiko yang dihadapin perusahaan jika kelebihan modal kerja itu apa? Resikonya. Risikonya. yang dihadapi. Risiko. Ada yang tahu nggak? Yo, ada nggak yang tahu? Ayo resikonya. Wanadri tahu nggak Wanadri? Apa ya? Ya nggak tahu resikonya ya, tapi kalau ini apa? Kalau ada kelebihan gitu mending diinvestasikan. Tapi nggak tahu sih resikonya apa. Ya kalau modal kerja yang berlebihan mah lebih baik di ini investasi sih. Iya, investasikan. Ya kan? Iya benar. Karena untuk apa ya, meminimalisir resiko mungkin kali ya bahasanya. Nah, iya. Iya, biar Tapi nggak tahu tidak tuh. menimbulkan pemborosan gitu tuh. Iya. Tidak menimbulkan pemborosan. Jadi boros gitu. Udah cukup? Apa masih ada? Tapi Ya. kalau perusahaan kurang modal juga gitu tuh, perusahaan bakal macet gitu, modal kerjanya akan macet. Pasti, karena kan yang nomor satu yang bisa bikin perusahaan jalan kan pasti modal. Iya, harus ada modalnya dulu. Iya. Maka dari itu kalau lebih bisa itu kalau kita insya Allah nih kalau kita punya usaha, kita Semoga. lebih baik modal kerjanya itu standar lah, normal, tidak berlebih, tidak berkurang gitu. Kalau modal kerja sendiri tuh bisa didapat dari mana aja sih? Modal kerja. Modal perusahaan lah. Dari bank bisa, dari bank. Bisa pinjam meminjam ya, iya. bisa piutang gitu, utang piutang. Oke. Tapi ada yang jangka invest, pendek, ada yang jangka panjang juga sih. Iya benar, ada yang jangka pendeknya apa? Kan? Ada yang jangka panjang juga. Itu terserah. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi? Gimana nih? Ada masih mau nanya? Tadi tuh. Jadi kan kalian sekarang nih apa tuh? Tadi tuh yang kan belum selesai tuh. OCT, CC apa gitu. EOKI kan belum itu tuntas tuh. Apa tuh? Kan tadi udah 2 tuh. Apa sendiri? EOC sama TCC. EOKI-nya, EOKI, RP itu SS ya, service stock, sama TIC. Gimana, ada yang mau jelasin? Apa tuh ya kira-kira? Jelasin apa nih? Ada yang tahu nggak? Sisa apa sih, Wan? EOKI kan tadi kan udah 2 ya, TCC, TOC. Nah, yang sekarang yang EOKI yang sama RP, order point, safety stock, sama TIC, total inventory cost. Nah, gimana tuh? Nah, yang EOKI tuh, EOKI dulu dah, apa tuh penjelasannya tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Barangkali Hilal tahu tuh, Hilal. Yo, tunggu yang tahu. Lupa contohnya. Contohnya mah Sarah gimana, Sarah? Penjelasannya. Yang nanya. Penjelasannya. Penjelasan.
Biasanya tuh kalau yang itu apa namanya? EOK tuh kalau nggak salah tuh kayak TOC-nya sama TCC-nya tuh bisa sama gitu tuh. Jadi kayak jumlah pemesanan yang paling ekonomis gitu. Ekonomis. Jadi bisa dibilang dia bisa jadi metode yang ekonomis gitu karena TOC sama TCC-nya tuh sama gitu tuh. Mana ya? Ada yang bisa nambahin nggak? Tahu ada yang pengen ditambahin gitu? Siapa tahu ada rumus-rumusnya gitu. Rumus EOK itu akar 2 kali Fs bagi C sama P. C kali P. F-nya itu apa? S-nya itu apa? Oh iya. P-nya tuh harga Kurang beli. tahu, Cik. P-nya tuh harga beli kalau nggak salah ya. Harga beli. S-nya tuh kayak Iya. penjualan tahunan. Terus F-nya tuh biaya pemesanan, sama C-nya itu biaya penyimpanan. Gitu. Kayaknya Ada yang RPP. tambahan nggak tuh? Ada yang mau namain nggak? Kalau nggak ada ya ganti ke RP nih, reorder point. Tahu nggak Gimana? ya reorder point Yok? Apa nanti nih? Jelasannya aja reorder point. Order point tuh Oh, pemesanan ulang bukan? Order Oh point. iya kayaknya kan reorder ya. Iya, reorder Kan. point. ya. Kalau untuk Iya benar. rumusnya, ya kan? Ada rumusnya nggak? Rumusnya. Mungkin ada yang tahu siapa? Biasanya kan ada ya. Tenggang waktu dikali pemakaian bukan sih? Iya Kak. Iya. Oh Bener berarti nggak? iya Iya. iya kayaknya. Iya. Iya benar. Iya kan? benar. Rumusnya tenggang Iya. waktu kali pemakaian. Berarti berapa lama itu kan dikali pemakainya berapa kali gitu kan? Nah, iya. Oh, Iya. nah iya. Itu berapa kali gitu. Iya. Terus habis itu apa? Iya. SS. Safety stock. Apa Yog? Oh enggak Yog? Safety stock. Nah, saya nggak tahu. Biasanya diomong-omong terus. Safety Pastor stock waktu itu paling gacor sih Yoga. Safety stock itu persediaan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Oh, iya. Jadi bisa dibilang juga stok pengaman gitu. Nah, kalau rumus ya kalau rumusnya itu kayak gimana? ada. Nah, rumus itu gimana? Kalau untuk persediaan awal rumusnya itu EOQ ditambah safety stock-nya. Kalau untuk persediaan rata-rata EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Oke. Sisa. Kalau contohnya? Nah, kalau contohnya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tuh? Gimana? Coba Ayo, kita tunggu. Mungkin contohnya gini kali ya. Penggunaan per hari 15 kilo dan kebiasaan keterlambatan pengiriman 10 hari. Nah, maka besarnya safety stock sama dengan 10 dikali 15 kg sama dengan 150 gram. Sama dengan 150 kg. Benar nggak? Bisa sih, bisa. Benar. Gimana kira-kira? Berarti Gimana kan tuh Bapak Wanadri? Berarti kan Gimana? terlambatnya kan 10 hari kan? Terlambatan pengirimannya 10 hari. Pakai barangnya kan per harinya 15 kilo. 15 kilo. Nah, berarti kan dikali aja kan? Iya, dikali. Iya, buat dapetin safety stocknya. Iya.
Makanya tadi jadi 10 dikali 15. Jadi sama dengan hasilnya 150 kg. Kalau mau Gitu. cari persediaan awal itu kayak gimana? Sama persediaan rata-rata. Tadi perasaan udah di Udah sama kah? Hilal. Udah kah? Tadi udah dijelasin kayaknya sama si Hilal. Oh, Apa gitu. sama siapa tadi? Yang Terus apa terakhir lagi? nih. Terakhir nih. Apa tuh? Apa? Oh, TIC. TIC, total inventory cost. Apa Nandi? Nandi tahu nggak Nandi? Yoga tuh yoga. Ya, yo. TIC itu total biaya persediaan. Oh, yang maksudnya tuh gimana tuh? Total biaya persediaan. Total persediaan barang ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oh, iya. Nah, itu kan pasti ada rumusnya kan? Pasti ada rumusnya kan kayak yang lain. Iya dong, pastilah. Ada yang bisa jelasin nggak tuh rumusnya? Kalau nggak salah sih biaya penyimpanan per unit sih dikali jumlah unit barang setiap kali melakukan pemesanan. Oh, iya. Kalau nggak salah. Ya kalau Apa nggak ada salah juga? berarti benar. Ada mau nambahin lagi apa gimana? Gimana? Udah? Apa udah aja? Jadi Apa udah kan cukup di nih? sini tuh kan kita udah tahu nih pentingnya modal kerja itu apa, ya kan? Ya. Jadi kan pentingnya modal kerja itu bagi perusahaan itu yang pertama agar tidak ibaratnya bangkrut lah ya. Iya, biar tahu lah. Iya. Jadi enak lah kalau udah tahu kita, insya Allah kalau punya perusahaan gitu, kita udah tahu tuh caranya buat memanage modal kerja tersebut. Mau kemana-mananya tahu lah. Iya. Udah tahu arahnya lah istilahnya. Biar nggak salah jalan gitu tuh. Iya benar. Udah sih kayaknya nggak ada lagi sih ya. Sore Udah juga. cukup kayaknya. Cukup sampai sini aja nih pembahasannya. Iya, udahin dulu aja. Oh ya udah. Kalau gitu terima kasih buat semuanya. Makasih udah ngasih pertanyaan dan ngasih jawaban juga. Jadi kita semuanya tuh bisa ngerti untuk materi ini gitu. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.